Halo, perkenalkan nama saya Wenda Gita Nugraha dengan NIM 292023-068. Di sini saya akan mempresentasikan tugas game yang telah saya buat. Jadi, game yang telah saya buat yaitu berjudul Wongi Nyam Nyam. Kenapa saya menamai game saya Wongi Nyam Nyam? Karena tokoh utama atau karakter utama dalam game ini adalah monyet. Jadi, monyet ini bernama si Wongi. Game Wongi Nyam Nyam adalah sebuah permainan edukatif, interaktif yang dirancang menggunakan platform cards, khusus untuk anak-anak sekolah dasar. Dalam game ini, pemain akan mengontrol seekor monyet yang harus memilih makanan yang tepat untuk dimakan. Karakter monyet akan bergerak dan berinteraksi dengan berbagai jenis makanan yang muncul secara acak di layar. Jika monyet memakan buah-buahan sehat seperti apel, pisang, mangga, maka poin akan bertambah. Namun, jika monyet memakan makanan yang tidak sesuai seperti ayam, ikan, daging merah, maka poin akan berkurang. Permainan terdiri dari 3 level, dan setiap level memiliki tantangan yang semakin meningkat. Salah satu bentuk peningkatan tantangan adalah penambahan kecepatan gerak makanan, sehingga pemain harus lebih cepat dan tepat dalam memilih makanan yang benar. Manfaat game ini, yang pertama, manfaat edukasi. Anak-anak belajar bahwa tidak semua makanan cocok untuk semua makhluk hidup. Game ini memperkenalkan konsep makanan sehat dengan cara menyenangkan dan mudah dipahami. Yang kedua, manfaat psikomotorik. Melatih keterampilan motorik halus anak karena game membutuhkan penggunaan mouse dan keyboard. Mengembangkan ketangkasan dan kecepatan dalam respon rangsangan visual yang bisa jadi seperti makanan yang muncul. Yang ketiga, manfaat sosial dan emosional. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan sikap hati-hati dalam memilih sesuatu. Jadi fungsi dari game ini yaitu media pembelajaran interaktif. Game ini digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan konsep makanan sehat dan tidak sehat bagi hewan, khususnya hewan monyet. Alat hiburan edukatif. Game ini menghibur sambil memberikan pembelajaran penting kepada anak-anak mengenai pemilihan makanan. Pelatihan refleks dan koordinasi membantu anak-anak melatih kecepatan tangan dan mata saat berinteraksi dengan objek yang bergerak cepat. Tujuan game yang saya buat yaitu yang pertama, edukasi tentang makanan, memberikan pemahaman bahwa setiap makhluk hidup memiliki jenis makanan tertentu yang cocok dengan sistem pencernaannya. Yang kedua, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Anak dilatih untuk fokus dan cepat mengambil keputusan saat makanan muncul. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bertahap. Anak belajar menghadapi tantangan yang bertingkat dari level 1 hingga 3. Saya akan menampilkan game yang telah saya buat. Di menu utama tampilan game saya yaitu ada menu play game dan instruksi. Di sini ada nyawa yang berjumlah 3, level 1 dan skor yang dimulai dari 0. Ketika menu instruksi ini dipencet, maka akan muncul tata cara bermain game tersebut. Yang pertama, tekan tombol start di menu utama, karakter monyet akan muncul di tengah layar dan siap bermain. Tekan tombol panah ke kanan untuk menggerakkan monyet ke kanan, tekan tombol panah ke kiri untuk menggerakkan monyet ke kiri. Yang ketiga, gerakan monyet ke arah makanan yang jatuh atau muncul. Yang keempat, gerakan monyet ke makanan yang disukai dan hindari makanan yang tidak disukainya. Jika monyet memakan makanan yang disukainya, maka poin akan bertambah. Dan jika monyet memakan makanan yang tidak disukainya, maka poin akan berkurang. Ada 3 level di sini. Jika level bertambah, maka kecepatan jatuhnya makanan akan semakin cepat. Oke. Ketika dipencet menu play game, maka masing-masing elemen seperti buah-buahan, daging-dagingan, ikan akan berjatuhan ke bawah. Yang pertama, saya akan menjelaskan coding apa saja yang saya pakai. Di elemen daging, saya memakai coding ketika aku menerima start game, tampilkan atur nyawa ketiga, selamanya jika menyentuh monyet, ubah nyawa sebesar -1, pergi ke posisi sembarang, atur Y ke 180. Jadi ketika coding ini dipencet atau dinyalakan, maka posisi daging ini akan jatuh ke bawah, dan jatuh secara acak di tempat yang berbeda. Nah, yang kedua, elemen ikan. Saya juga memakai coding yang sama seperti daging, yaitu ketika aku menerima start game, tampilkan atur nyawa ketiga, selamanya jika menyentuh monyet, ubah nyawa sebesar -1, pergi ke posisi sembarang, atur Y ke 180. Jadi ketika monyet ini memakan daging ikan, maka poin akan berkurang 1. Jika ini kan poinnya 0, maka akan berubah menjadi -1. Oke, mari kita coba. Apakah poinnya berkurang? Nah, poin ketika monyet memakan ikan, maka poin akan berubah menjadi min atau berkurang 1. Yang selanjutnya, ayam. Ketika aku menerima start game, tampilkan atur nyawa ketiga, selamanya jika menyentuh monyet, ubah nyawa sebesar saat -1, pergi ke posisi sembarang, atur Y ke 180. Selanjutnya, jika monyet memakan ayam juga, maka poin akan berkurang menjadi 1 atau -1. Oke, kita coba. Nah, ini yang dari -2 akan menjadi -3. Yang selanjutnya, pada elemen pisang atau buah pisang, saya menggunakan coding ketika aku menerima start game, tampilkan atur nyawa ke 0, selamanya jika menyentuh monyet, ubah skor sebesar 1. Jadi di sini saya menggunakan som atau suara beat, pergi ke posisi sembarang, atur Y ke 180. Nah, beda lagi ketika tadi kan monyet memakan daging, ikan, ayam, poin akan berkurang 1 atau menjadi -1. Selanjutnya ini yang saya tampilkan ketika monyet memakan pisang, maka poin akan bertambah 1. Nih, poin akan bertambah 1. Ketika monyet memakan pisang, poin akan terus bertambah 1 gitu. Nah,
yang mangga juga saya memakai coding yang sama seperti buah pisang. Ketika aku menerima start game, tampilkan atur skor ke 0 selamanya jika menyentuh monyet, ubah skor sebesar 1, mulai suara beep. Jadi saya menggunakan sound yang sama seperti buah pisang juga. Pergi ke posisi sembarang, atur Y ke 180. Nah, selanjutnya ketika monyet memakan mangga, maka poin akan bertambah 1. Nah, 1, terus 2, 3. Dan pada buah apel, saya menggunakan coding yang sama seperti pisang dan mangga. Ketika aku menerima start game, tampilkan atur skor ke 0 selamanya jika menyentuh monyet, ubah skor sebesar 1. Jadi saya juga menggunakan sound beat, pergi ke posisi sembarang, atur Y ke 180. Nah, ketika coding saya pencet, nah ketika monyet memakan apel, poin akan berjumlah 1 bertambah 1. Ketika monyet memakan apel, maka poin akan bertambah 1. Nah, tambah 6, 7. Dan untuk hewan yang monyet sendiri, saya menggunakan coding ketika aku menerima start game, tampilkan selamanya jika tombol panah ke kanan ditekan, ubah X sebesar 10. Jika tombol panah kiri ditekan, ubah X sebesar min 10. Ini ada coding yang menu play gamenya, saya menggunakan coding ketika spirit ini diklik, mulai dengan suara pop, siarkan start game. Nah, ketika aku menerima start game, sembunyikan. Di sini yang kedua juga ada menu utama, yaitu instruksi tadi. Saya menggunakan coding ketika bendera hijau diklik, tampilkan. Ketika aku menerima start game, sembunyikan. Sama seperti play game tadi. Maka mari kita akan mencoba gamenya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang level 1, 2, dan 3. Jadi di level pertama ini, kita harus mengumpulkan poin sebanyak 10. Dan ketika kita sudah mengumpulkan poin 10, maka kita akan naik level ke level 2, dan background akan berganti. Ketika level 2 kita mainkan, dan kita mengumpulkan poin berjumlah 20, maka kita akan bertambah level, naik level ke level 3, dan backgroundnya akan berubah atau berganti lagi. Oke, mari kita mainkan. Pertama-tama kita pencet dulu menu play game. Nah, mari kita akan mencoba gamenya. Yang pertama-tama kita pencet bendera hijau yang ada di atas ini. Maka sound atau lagu akan muncul. Selanjutnya kita akan memencet menu play game. Nah, kita akan geser ke kanan ke kiri untuk menghindari daging-dagingan. Nah, ketika monyet ini memakan ikan, maka nyawa akan berkurang 1, yaitu menjadi 2. Teruslah bergerak ke kanan ke kiri untuk menghindari makanan yang tidak disukai monyet dan memakan makanan yang disukai monyet. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai game yang telah saya buat. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.